Ini adalah benda yang bisa menyelamatkan kalian kalau lagi gaming, tiba-tiba mati listriknya. Lagi lawan bos yang sulit banget, butuh sekitar 10 menitan lagi sampai menang. Nah, tiba-tiba mati listrik, repot kan? Nah, UPS yang satu ini bisa memberikan daya tahan baterai bahkan hingga 16 menit untuk PS5 kalian, atau bahkan bisa sampai setengah jam kalau mungkin kalian pakai laptop gaming. Fitur-fitur ekstranya juga banyak, ada layar dan desainnya juga terlihat futuristik yang satu ini. Nah, tadi kami kira pertama kali datang ini kayak konsol gaming ya. Ternyata ini adalah UPS terbaru dari APC by Schneider Electric. Kenapa benda ini sangat penting untuk kita miliki? Simak review kali ini. Oke, APC by Schneider Electric. Ya, udah pernah tahu semua kan? Nah, brand yang satu ini udah jadi brand ternama di dunia UPS atau Uninterruptible Power Supply. Ya, bahkan di kelistrikan secara umum juga brand yang satu ini udah terkenal banget ya. Kalian udah tahu kan UPS itu tadi fungsi dasarnya seperti apa? Sekitar 2 tahun yang lalu kami tuh udah pernah bikin videonya. Kalau kalian belum nonton, jangan-jangan mungkin kalian belum subscribe ya. Intinya UPS tuh akan sangat berguna untuk menjaga peralatan elektronik kita supaya nggak cepat rusak akibat listrik yang kurang stabil atau ya bahkan mati listrik ya. Nah, waktu itu kita pernah bahas UPS APC BVX series. Nah, kali ini APC Indonesia merilis UPS model baru yang ditujukan untuk para gamer. Ini adalah APC Back UPS Pro Gaming. Kalau kita lihat paket penjualannya, isi boxnya sederhana, hanya ada unit UPS dengan baterai yang sudah terpasang di dalamnya, ada kabel power dan ada manual book. Jangan cari chargernya ya, karena ini adalah chargernya. Ya, pada dasarnya dia charger juga sih, bisa dipakai buat charger gitu ya. Nah, untuk desain ini merupakan aspek yang paling menonjol dari UPS yang satu ini. Kalau kita lihat model UPS lainnya dari APC, biasanya desainnya tuh klasik bentuknya ya, seperti balok aja udah gitu. Tapi varian Pro Gaming ini punya desain yang lebih ramping, warnanya juga keren ya, terutama yang warna putih ini atau yang disebut APC warna Arctic ya. Selain warna putih ada juga varian warna hitamnya yang disebut APC sebagai Midnight. Disandingkan dengan PC gaming atau PS5 terlihat jadi rapi dan bisa senada. Sekilas nggak terlalu kentara kalau ini adalah UPS. Untuk dimensi, tingginya 292,1 mm, lebar 104,1 mm dengan panjang 408,9 mm. Beratnya sekitar 12 kg. Ya, cukup berat. Hati-hati ya pertama kali ngangkat benda yang satu ini. Di sisi depan ada 1 port USB-C dan 2 port USB-A. Semuanya bisa kita pakai untuk charging gadget kita atau perangkat kita ya. Di sisi kanan ada ventilasi udara dan ada sisi penutup baterai yang bisa dibuka. Jadi ini adalah tipe UPS yang baterainya bisa diganti sendiri oleh penggunanya. Beberapa model UPS membutuhkan bantuan teknisi untuk membongkarnya. Kalau yang satu ini, kalau baterainya udah waktunya diganti, kita bisa ganti sendiri dengan mudah. Beralih ke sisi kiri, di sini hanya ada ventilasi udara aja. Lalu di sisi belakang ada lampu LED yang bisa di custom supaya warnanya senada dengan setup gaming kita. Nah, di bagian bawah ini ada 2 port untuk jaringan, lalu ada port data berbentuk LAN yang fungsinya untuk fitur Power Shoot Serial Shutdown. Fitur ini mengharuskan pengguna untuk menginstal software APC Power Shoot yang perlu diinstal di PC. Kalau kita aktifkan fitur ini, PC kita bisa otomatis di shutdown ketika baterai UPS-nya sudah berkurang atau udah menipis, sudah mau habis gitu. Contoh prakteknya misalnya ketika kita lagi ninggalin PC di rumah dalam kondisi nyala, terus kita mau pergi nih, sebentar keluar nih, mungkin cari makan atau gimana gitu ya. Tahu-tahu mati listrik. Nah, nanti akan dijaga oleh UPS ini. Tapi memang baterainya kan terbatas tuh. Sebelum baterainya habis, PC kita akan disuruh otomatis shutdown lewat software tadi. Nah, mengenai software Power Shoot ini sudah pernah kita buat detailnya ya, ada videonya sebelumnya juga ya. Nah, untuk UPS APC kelas menengah ke atas seperti yang kami ucapkan ini sudah bisa pakai fitur itu. Untuk kelas terjangkaunya emang masih belum ada. Lanjut, di bawah port data ada 3 colokan universal, ada 3 colokan IEC untuk power dan ada 1 colokan untuk si UPS sendiri. Lalu di bawahnya ada circuit breaker atau sekring. Kita lanjut ke sisi atas UPS-nya. Ada ventilasi udara, ada tombol on off, ada tombol ganti tampilan, ada tombol ganti warna lampu, dan ada tombol untuk on off alarm juga. Kemudian di bawahnya ada layar berbentuk lingkaran di sini yang ada lampu LED di sekitarnya ya. Sisi layar ini punya kemiringan sekitar 160 derajat, jadi mudah dilihat dari berbagai sudut. Lewat layar ini kita bisa melihat daya yang digunakan, berapa watt, berapa volt, berapa ampere arusnya, estimasi durasi baterai, dan lain-lain. Untuk mengganti informasi yang ingin ditampilkan, tinggal tekan tombol yang kiri ini aja.
Ada juga tampilan indikator baterai, mode yang sedang digunakan, dan indikator speaker. Indikator speaker di sini adalah bunyi alarm dari UPS ketika dalam mode baterai ya. Jadi listriknya mati gitu, lalu baterai kepake. Nah itu speakernya bunyi-bunyi tuh. By default setiap 1 menit di mode baterai ini akan ada bunyi alarm seperti ini nih. Kalau sudah bunyi seperti ini, memang baiknya peralatan gaming kita dimatikan atau di shutdown secepat mungkin sebelum nanti baterainya habis. Tapi kalau kalian tidak mau terganggu dengan suaranya, tinggal tekan dan hold aja, tahan aja nih tombol yang kanan ini. Kalau sudah muncul indikator speaker dicoret, artinya UPS udah masuk dalam mode silent. Itu tadi bagian atasnya. Kalau di bagian bawah UPS ini nggak banyak komponen ya, hanya berisi teks terkait keamanannya aja. Nah, untuk spek teknisnya, kapasitas baterai UPS ini up to 1320 watt atau 2200 VA. Tipe baterainya adalah lead acid battery. Output frekuensinya adalah 50 atau 60 Hz. Tipe gelombangnya adalah pure sine wave. Cakep ya. Ini adalah teknologi yang membuatnya jadi UPS kelas menengah atas. Untuk UPS kelas terjangkau, umumnya pakai gelombang listrik step approximate sine wave. Gelombang listrik yang bukan pure sine wave ini cocok untuk benda-benda listrik ringan seperti lampu atau router wifi gitu ya. Nah, tapi untuk high performance PC gaming, konsol atau smart TV ada kemungkinan terjadi glitch kalau gelombang listriknya itu bukan pure sine wave. Supaya tidak terlalu teknis dan bikin kalian bingung, intinya gelombang listrik yang dihasilkan UPS kelas atas seperti ini akan membuat peralatan elektronik kita jadi lebih aman. Oke, sekarang coba kita pasang ya. Untuk pemasangan tuh awalnya sangat mudah. Kita tinggal colok kabel powernya ke UPS. Lalu kita colokkan juga kabel power dari perangkat elektronik kita yang butuh di backup listriknya ke colokan di belakang UPS-nya ini. Hal yang paling penting diperhatikan adalah tidak semua colokan di belakang ini bisa untuk mode baterai ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada colokan yang bisa dipakai untuk mode baterai dan ada colokan yang hanya berfungsi sebagai extender aja. Jadi jangan sampai salah colok. Setelah itu untuk menyalakan UPS ya cukup tekan dan tahan tombol powernya sampai ada bunyi seperti ini. Kalau layar UPS sudah menyala artinya UPS sudah siap digunakan. Nah, APC sendiri ini punya data testing dari internal mereka dan kalian bisa lihat detailnya di tabel berikut ini ya. Gaming pakai PC desktop dengan daya sekitar 475 watt, UPS ini bisa bertahan di kisaran 10 menit. Nah, untuk konsol prosedur testing mereka itu pakai PS5 atau Nintendo Switch dan dipadukan dengan TV 55 inci. Maka daya yang digunakan itu akan cukup besar dan itu pun masih bisa bertahan di atas 10 menit. Agak sulit untuk uji dengan setup yang sama persis untuk membuktikan klaim mereka, tapi kita coba aja ya dengan pengujian kita nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk pengisian baterai UPS-nya diklaim butuh waktu sekitar 16 jam. Emang lama sih, tapi berhubung UPS ini penggunaannya stasioner dan akan tercolok ke listrik terus, harusnya nggak terlalu masalah ya. Kalau ternyata rumah kalian terlalu sering mati listrik, UPS ini memang bukan solusi yang tepat. Itu artinya kelistrikan rumah kalian yang harus dibereskan terlebih dahulu. Nah, untuk baterainya diklaim APC bisa bertahan di kisaran 3-5 tahun ini. Nah, mari kita masuk ke pengujian. Untuk pengujian kami menggunakan beberapa device. Ada laptop gaming, ada PS5, dan ada PC desktop. Oke, untuk laptop gaming yang kita gunakan adalah ROG Zephyrus G16 atau G16. Prosesor Intel Core Ultra 9 185H, GPU RTX 4060, layar 2,5K OLED 240 Hz. Kondisi baterai kita mulai sekitar 5-10% supaya loadnya bisa agak tinggi di sini. Game yang kita gunakan adalah Cyberpunk 2077. Setting game kita pakai presetnya di ray tracingnya medium. Nah, di sini kita akan tes kondisi normal dan kondisi simulasi mati listrik. Jadi pakai baterainya atau mode baterai. Kita bisa bilang itu mode pakai listrik sama mode pakai baterai gitu ya. Nah, di kedua mode ini ternyata frame rate-nya Cyberpunk untuk laptop ini tetap terjaga di kisaran 40 fps. Jadi performa gamingnya tetap terjaga. Biasanya kan kalau listriknya mati ya, terus chargernya itu nggak mengalirkan listrik ke laptop, performa memang bisa agak turun untuk laptop gaming. Nah, kalau di sini aman. Nah, dengan layar dari UPS ini kita bisa langsung melihat bahwa total daya yang sedang dipakai saat ini adalah sekitar 180-200 watt. Dan yang paling penting adalah kita bisa melihat estimasi durasi baterai dari si UPS ini. Mau habisnya berapa lama lagi. Dengan skenario seperti ini, layarnya menunjukkan bahwa baterai akan tahan sekitar 30 menitan lagi. Di sini kami juga ukur pakai stopwatch terpisah ya untuk memastikan apakah angka yang ditampilkan itu bisa dipercaya atau tidak. Dan kami bisa bilang informasi dari layar UPS ini akurat ternyata. Oke, sekarang kita lanjut untuk PS5 dan TV 50 inci. Perpaduan yang satu ini membuat konsumsi dayanya jadi sekitar 300 watt. Game yang kita mainkan adalah Final Fantasy 16. Kalau kita masuk dalam mode baterainya si UPS, dia bisa bertahan sekitar 16 menit. Ini udah lebih dari cukup untuk mencapai save point terdekat dan mematikan konsol secara normal. Jadi shutdown-nya proper di sini.
Lanjut untuk PC desktop plus monitor. Terakhir ini yang paling umum ya pakainya adalah PC desktop gaming dengan monitor gaming juga. Speknya cukup tinggi ya, Core i7, RTX 4090, RAM 32, motherboard pakai Asus Z790 Prime Wi-Fi, dan monitor kita pakai Samsung Odyssey Neo G8. Gamenya Cyberpunk 2077, jadi ya game berat ya. Setting kita pakai juga termasuk tinggi, ray tracingnya juga ada di sini. Gak hanya GPU tapi CPU-nya juga luar biasa besar dimanfaatkan di game yang satu ini. Oke, untuk PC yang cadas satu ini ya, kita coba langsung colok semuanya. PC monitor colok ke UPS. Di sini kita lihat bahwa total daya yang dibutuhkan untuk PC dan monitor itu sekitar 650 sampai 700 watt mentoknya. Dan UPS ini ternyata bisa bertahan sekitar 5 menit ya kalau lagi mati lampu. Dari segi frame rate kita lihat juga stabil, sama seperti nyolok ke listrik biasa aja. Tetap bertahan di 60 sampai 70 fps selama kondisi mati listrik tadi. Kita juga melihat bahwa transisi antara mode listrik dan mode baterai itu sangat mulus. Kayak nggak terjadi apa-apa aja ya, kecuali ya lampu sekitar kita ya mati gitu ya. Selain itu kelebihan lainnya adalah suara kerjanya yang tergolong di sini nggak terlalu berisik juga. Kita pernah pakai yang BVX series dan pada saat aktif tuh suaranya lebih kenceng daripada yang satu ini. Jadi kita punya waktu tuh sekitar 5 menit tuh kalau misalnya mati lampu ya atau mati listrik untuk nge-shutdown PC gaming kita yang high-end, se-high-end-high-endnya seperti ini. Tentunya kalau spek PC kalian lebih rendah dari ini, misalnya Core i5 pakai 3050, lalu layarnya juga ya nggak gede-gede amat, 27 60 Hz misalnya gitu ya. Ya harusnya sih baterainya lebih awet tahannya ketimbang kalau pakai desktop monster seperti ini. Oke, untuk harganya di APC Official Store, UPS ini dijual dengan harga kisaran 7 jutaan. Garansinya itu 2 tahun ganti baru. Untuk proses garansi, APC nggak ada service center, tapi kalau ada kerusakan unit, pengguna tinggal telepon ke nomor berikut ini. Yang satu ini, lihat nih ya nomor ini ya. Nah, untuk klaim bisa dengan menyertakan kelengkapan bukti pembelian dan rekaman bukti kerusakan. Kalau emang terbukti bermasalah, nanti akan segera diproses untuk pengiriman unit barunya. Dan hebatnya lagi, jangkauannya udah se-Indonesia, bukan cuma Jakarta aja atau kota-kota besar doang. Detail soal info pembelian bisa kalian juga dapatkan di deskripsi video ini. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saat dia masuk mode baterai atau pada saat listrik lagi mati gitu ya, UPS ini setiap menit akan mengeluarkan suara alarm yang mungkin bisa mengganggu kalau kita lagi gaming. Tapi itu wajar karena kalian dikasih tahu, hey, shutdown, jangan main doang, jangan main terus gitu. Dan ini adalah tipikal sebuah UPS, udah wajar ada pengingatnya seperti ini. Jadi kalau udah bunyi, ya udahlah langsung save game, shutdown dengan proper gitu. Tapi kalau toh memang kalian mau alarmnya dimatikan, mungkin aduh tinggal 5 menit nih, udah penting banget nih, jangan gangguin saya. Bisa dimatiin aja, bisa di mute kok ini. Udah kayak HP aja alarmnya bunyi bisa di mute. Nah, kemudian harganya memang cukup premium. Tapi buat kalian yang punya alat gaming yang super kencang atau super premium gitu ya, habisnya bisa puluhan juta kan? Ya, kalau lagi mati listrik terus alat seperti itu rusak, sayang dong. Mendingan punya ginian, jadi investasi kalian lebih aman. Iya ya, memang UPS yang lebih murah bisa juga jadi solusi. Tapi ya perhatikan juga durasi baterainya. Lalu kemudian fitur-fiturnya ada seperti apa aja. Kalau ini kan lengkap banget fiturnya. Apalagi penampilannya. Oh, beda banget ya, ini keren banget sih. Nah, kemudian sebelum kalian beli UPS seperti ini, ada baiknya kalian juga mengukur konsumsi daya listrik peralatan elektronik yang akan dipasangkan ke sini ya. UPS ini punya daya output maksimum 1320 watt. Jadi jangan sampai penggunaan kalian tuh melebihi kapasitas dari si UPS ini. Iya, kalau untuk penggunaan satu PC kencang plus satu monitor gaming biasanya jarang ada yang nyampe 1000 watt sih. Jadi masih cocok lah ya. Jangan dipakai untuk lebih dari satu PC kencang atau digabung dengan peralatan elektronik yang dayanya tinggi. Misalnya kalau kalian iseng ya, ada satu PC desktop kencang yang udah 700 watt, di sebelahnya ada microwave. Mati lampu, kan bisa dong microwave sebentar. Jangan gitu juga ya. Itu kegedean listriknya. Oke, dari sisi kelebihannya jelas ini penyelamat terhadap musibah yang tidak diinginkan. UPS ini adalah produk pengaman ya. Jadi biasanya kita baru akan berterima kasih udah beli benda ini kalau sudah mengalami masalah, di mana dia yang akan membantu kalian, misalnya gangguan listrik ya, listriknya padam atau listrik naik turun kayak gitu ya. Dia yang akan menyelamatkan nanti. Konsol atau komputer kita juga nggak bisa terhindar dari kerusakan akibat listrik ya kalau listriknya nggak stabil.
Lalu teknologinya sudah pakai pure sine wave. Peralatan komputer kalian akan sangat berterima kasih tentunya. Suara pada saat mode baterai juga tergolong nggak berisik sih sebetulnya. Lalu dia punya layar yang bisa nampilin informasi yang bermanfaat seperti total daya dan estimasi durasi baterai juga ada. Daya outputnya itu besar, 1320 watt. Desainnya juga keren, ramping, futuristik. Kalau misalnya ada ini di samping PS5 atau PC gaming, kalau yang putih ini, kalau PC gamingnya putih, di sampingnya ada begini, wah keren banget. Tidak mengganggu estetika sama sekali, bahkan mungkin nambahin kerennya ya jadinya. Lalu kemudian dia punya 3 port charging di bagian depan untuk charging gadget-gadget kita. Lalu ada support software APC Power Shoot juga yang penting banget untuk nge-shutdown PC kita kalau lagi ada masalah. Lalu baterainya ini mudah banget gantinya. Dia punya jangkauan after sales yang luas juga dan garansinya 2 tahun ganti baru. Oke, jadi itu dia ya UPS gaming dari APC by Schneider Electric untuk kalian yang butuh kenyamanan gaming yang maksimal. Ini tentunya cocok buat kalian yang peralatan gamingnya kelas menengah ke atas ya. Benda ini tentunya akan sangat penting supaya perangkat kalian aman dari kondisi listrik yang nggak stabil, mati listrik atau bahkan petir, kan ada surge protectornya juga di sini. Kalau misalnya PC gaming kalian kelas di bawah 10 juta, lalu pakai UPS kelas 7 juta seperti ini, rasanya mungkin emang kurang pas sih. Ya, APC punya UPS model lain yang lebih terjangkau. Mungkin buat kalian yang budgetnya terbatas bisa lirik model yang BVS atau BX gitu ya. Atau kalau emang suka sama UPS Pro Gaming ya terserah sih. Ya kalau kalian mau beli, saya beli ini dulu nih, nanti belakangan baru saya ambil PC-nya yang luar biasa gede gitu, mungkin yang pakai putih gitu atau pakai water cooling gitu ya, bisa juga. Mulai dari sini dulu bisa juga. Jadi beli pengamannya dulu. Boleh. Dan yang perlu diingat lagi adalah UPS ini juga bisa digunakan untuk yang lain selain peralatan gaming juga. Editor video misalnya ya yang pakai PC desktop, kalau lagi dikejar deadline, lagi render video, terus mati listrik. Waduh, ini kebantu banget nih kalau sama UPS yang satu ini. Tentunya benda elektronik juga bisa dihubungkan di sini. Mau ngubungin kulkas, dispenser, printer, itu bisa. Yang penting daya peralatan tersebut tidak melebihi kapasitas atau kemampuan dari UPS yang satu ini. Akhir kata, kalau kalian punya perangkat yang memang canggih, yang memang investasinya sudah cukup besar, perangkat-perangkat PC seperti itu atau perangkat gaming seperti itu rasanya wajib banget sih dilindungi pakai UPS. Contohnya seperti yang satu ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.